La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawil majid al-mudabbiri li khalqihi kama yasha'u wa huwa al-fa'alu lima yurid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-waliyul hamid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzur rasyadi wat tasdid. Muhammadan sallallahu alaihi wa baraka wa sallama wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ni'mal abid wat tabi'ina lahum bil ihsani at-tasdid. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Thumma qala jalla wa ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala alaihi salatu wassalam ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadithi asy-syarifi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian, hadirin jamaah kajian Islam Ahad Jihad Masjid At-Taubah Villa Pamulang yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita syukur kepada Allah masih diberi kesempatan memperbaiki cara beragama juga kehidupan dunia kita, baik secara pribadi maupun secara anggota keluarga dan sosial kemasyarakatan. Sama-sama masing-masing kita lantunkan kalimatus syukri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Salawat dan salam mudah-mudahan terus kita hadiahkan, kita mohon kepada Allah, dan Allah terus menerus melimpah curahkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara umum juga untuk seluruh keluarganya at-tahirin at-tayyibin al-kiram, juga kepada semua sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Dan mudah-mudahan setidaknya kita akan memperoleh dua kemuliaan besar. Yang pertama, Allah limpah curahkan rahmahnya untuk kita, jiwa raga, dunia akhirat, urusan agama, urusan dunia kita. Kemudian juga kepada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita. Bahkan juga hasilnya dapat dirasakan oleh jiran tetangga kita, sahabat teman kawan, dan segenap kaum muslimin. Juga dirasakan oleh bangsa sebesar Indonesia ini. Dan yang kedua, nanti di akhirat khususnya kita akan memperoleh asy-syafa'atu al-'uzmatu, doa pertolongan khusus yang eksklusif Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk diperhitungkan di dalamnya. Allahumma amin. Kok macam mangan tua ini. Ini kalau Bang Abu bilang mangan tua ada lalok lah, dah gitu aja. Kalau ngantuk udah tidur di sana. Itu ya. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji sekalian, kita mau kenalan dengan bulan-bulan Islam, khususnya yang dimuliakan Allah. Juga kita mau kenalan dengan bagaimana sikap kita kalau ketemu salah satu atau salah 4 dari 4 bulan dalam satu tahun yang dimuliakan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Begitu. Khususnya bulan ini, bulan ke-11, banyak yang gak kenal, banyak yang gak tahu, dan banyak yang gak ngerti mau ngapain ini. Gitu ya. Seharusnya kata ulama, sebagai penganut ajaran Islam, kita harus lebih kenal Muharram sampai Dzulhijjah,
bukan lebih kenal Januari sampai Desember. Tapi ya karena kita menggunakan sistem penanggalan Gregorian itu, Julian itu ya, yang memang sudah tua sekali. Januari sampai Desember itu bahkan berapa ribu tahun sebelum Masehi itu sudah digunakan ini ya. Dan kemudian ya beginilah adanya. Kita tahunya bulan-bulan Januari, apalagi awal bulan ya, tanggal muda katanya ya, bukan istri muda ya. Nggak berani itu kalau istri muda mah gitu ya, tanggal muda. Kalau sebagian swasta tanggal 25, kalau kementerian, ASN, BUMN tanggal 1 kan gitu, gajian soalnya. Tapi tanggal-tanggal, pekan-pekan, bulan-bulan Islam nggak mau tahu, seolah-olah kita nggak ngerti, bahkan juga ya nggak tahu apa itu gitu ya. Baik, di sini rujukan-rujukan saya yang populer itu ya, ada ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, abad ke-8 Hijriah, kitabnya populer tuh ya, Lataiful Ma'arif gitu. Ini menceritakan ya cerita-cerita seputar ya amalia-amalia dari mulai bulan Muharram sampai Dzulhijjah, cerita dia panjang lebar ya. Tapi sebenarnya dia juga sudah didahului ulama-ulama terdahulu seperti ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunya At-Talibin. Juga ya yang populer Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, itu ada juga nyinggung-nyinggung itu bulan-bulan tertentu ya, bahkan dijelaskan dulu bulan ini apa maknanya, udah itu apa amalia sunnah yang utama untuk kita lakukan gitu ya. Kemudian ya ada juga ulama-ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i ini ya, mazhab Syafi'iyah, ada Tuhfatul Muhtaz, Nihayatuz Zain gitu ya. Udah gitu Syarah Sahih Al-Bukhari juga menyinggung-nyinggung ada kadang-kadang amalan, yaitu yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari dan lain-lain lah ya, banyak lah. Jadi biar kita tahu rupanya ulama sendiri pun mengambil perhatian khusus terhadap hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan Islam dan tahun-tahun Islam. Ceritanya sederhananya begini, Bang Haji Abu kita ini ya, beliau tadi datang duluan nih, relatif masih kosong masjid ini tadi kan ya, orang-orang masih munajah di rumahnya masing-masing gitu aja kita katakan ya. Bang Abu dah di sini, di alhamdulillah. Jadi kenapa kita sampai seusia sekarang ibadah, pengabdian, dedikasi kita kepada Allah selayang pandang sekenanya saja? Kenapa? Ya karena kita tidak punya kurikulum, kita tidak punya program ibadah. Gitu kata ulama. Kita nggak ada muqarrar, nggak ada baramij, nggak ada kurikulum, nggak ada program ibadah. Pokoknya dengar suara azan gua datang, udah gitu aja. Nggak ada merancang nanti ya jam sekian sampai jam sekian, hari Ahad ini aku harus ngapain, jam sekian sampai jam sekiannya ngapain lagi. Coba lihat kita waktu masih bekerja ya, bapak-bapak haji yang sudah tajridan, sudah pensiun, dulu masa asbaban masih aktif bekerja, lihat tempat kerjaan itu ada namanya target, capaian, ada program-program kerja, itu murni loh urusan dunia, murni urusan dunia, tapi dirancang sedemikian rapinya. Lah kita ibadah sekenanya, seenaknya, begitu. Gimana kita ini? Ya, cobalah ulama-ulama itu ada buat semacam agenda ibadah, kurikulum ibadah. Ya, harian itu harian. Kalau Senin, mereka mulai itu Itsnin ya, karena Senin itu artinya ya, mereka mulai Ahad ini ya, hari Ahad itu artinya hari pertama. Saya ngapain? Bangun sebelum subuh ngapain? Habis sholat subuh ngapain? Waktu duha ngapain? Menjelang zuhur, ba'da zuhur, sebelum asar, setelah asar, begitu. Ada mereka itu buat agenda ibadahnya begitu, harian, pekanan, bulanan, begitu. Selasa nanti apa? Bahkan mereka buat namanya rotib. Rotib itu amalia
berdasarkan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis, juga aqwal ulama, penjelasan ulama, mereka buat bacaannya. Kalau hari Senin zikir aku ini, hari Selasa zikir aku ini, sampai kayak gitu. Yaitu bid'ah hasanah, bid'ah itu tapi hasanah, karena kan tidak didapatkan dalam as-sunnah itu memang. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Ada kitab-kitabnya itu dan populer itu. Ya, nah sekarang kita akan cerita, ini sebenarnya judul aslinya gini, ya, al-a'malu al-afdaliyatu fi dzi al-qa'dati. Jadi ketika ketemu bulan Dzulqa'dah ini, apa yang harus kita lakukan, ya, sikap kita, amal kita, ngapain kita ini? Baik ya, sebelumnya kita harus tahu dulu, Dzulqa'dah bulan ke-11 ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan, diistimewakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah surat At-Taubah. Oh, nama masjid At-Taubah juga ya. Nomor surat 9, sebutan nama surat At-Taubah yang lain itu Baro'ah. Ya, jadi kalau ada yang ngomong surat Baro'ah itu surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah diawali dengan lafal bara'atum minallahi wa rasulihi gitu. Jadi ada lafal, ya, Allah dan Rasulnya berlepas tangan. Nah, tidak mau tahu pokoknya gitu ceritanya terhadap orang-orang musyrik, nanti orang-orang kafir itu. Jadi sebutan lain surat At-Taubah itu surat Baro'ah. Ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini, inna iddatasyuhuri indallahi, sesungguhnya jumlah atau hitungan, ya, bulan-bulan menurut Allah di sisinya sana, ifna asyara syahron, ada 12 bulan. Ini bukan gara-gara Islam itu ngikut-ngikut Januari sampai Desember itu juga hitungannya ada 12. Sedangkan itu penanggalan yang lebih tua daripada penanggalan Islam. Ya, sebelum Masehi itu udah lama itu Januari sampai Desember itu. Sebelum Islam datang, tahun 600-an Masehi kan, Nabi Muhammad SAW itu diutuskan tahun 600-an Masehi. Ya, tahun pertama kenabiannya itu 600-an Masehinya. Itu jauh sebelum Masehi udah ada Januari sampai Desember dan jumlahnya 12 bulan, bukan karena Allah ikut-ikutan. Ya, yang mana 12 bulan itu kata Allah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Itu sudah tercatat di sisi Allah di pusat data, ada server namanya Al-Lauhu Al-Mahfuzu, papan terjaga yang berupa alwah, papan-papan. Kemudian ini termasuk makhluk-makhluk awal yang Allah ciptakan, juga al-qalam, pena untuk mencatat semua yang Allah kehendakin. Itu dicatat di alwah itu, di papan-papan itu. Dan papan itu adanya di dekat Allah sana. Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, itu Allah tulis, Allah tetapkan seperti itu semenjak Allah menciptakan pertama kali langit 7 lapis ke atas dan bumi 7 lapis ke bawah. Minha, di antara 12 bulan dalam 1 tahun itu kata Allah, arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang Allah pilih sendiri, Allah kehendakin sendiri untuk dimuliakannya, diagungkan, disucikan, ditinggikan, dihormati. Nah, itulah artinya. Ya. Ila akhiril ayat, sampai terakhir ayatnya, ya. Itu begitu. Hanya saja dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas 114 surat, 6236 ayat Al-Quran itu 30 juz. Tidak satu pun dari 4 yang mulia ini Allah sebutkan salah satunya, salah 2-nya, salah 3-nya, dan salah 4-nya. Tidak ada. Itu kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadith. Di antara ulama yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dinukil dari sahabat yang mendengarkan, Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah, 2 sahabat yang berbeda. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Uthman Abu Kuhafah. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Abu Bakar itu kunyah, bapaknya anak-anak unta gitu. Kalau ini Abu Bakrah yang meriwayatkan radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi menjelaskan, mempertegas firman Allah tadi, as-sanatu, ya, dalam 1 tahun itu ithna asyara syaron, ada 12 bulan kata Nabi.
Minha di antara 12 bulan setahun itu arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut kata Nabi, yaitu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah penutup tahun bulan ke-12, Muharram pembuka tahun bulan pertama, wa Rajab dan bulan ke-7, di antara bulan ke-6-nya Jumadah Tsaniyah dan bulan ke-8-nya Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lah, bulan Ramadan mana Ustadz? Bulan Ramadan itu di riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi disebut Sayyidus Syuhur, raja penghulu, pemimpin semua bulan-bulan itu. Lebih mulia lagi dibandingkan 4 bulan mulia ini. Dan satu-satunya nama bulan yang cuma disebutkan Allah dalam Al-Quran tadi, ya, 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, cuma bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu, gitu. Cuma itu yang disebut, menunjukkan lebih mulia lagi bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian kita kenalan apa istilah haram. Menurut ulama, haram ini apa? Kita kan ya, Bang Abu pernah dan sering kayaknya dengar haram, ya, haram. Tapi yang kita fahamin haram itu ya haram, lawan dari halal gitulah, ya. Itu aja yang kita tahu kan. Nah, sekarang kita kenalan. Ha, ra, alif, mim. Nah, haknya hak lemah kayak alham, gitu. Hak lemah, hak kecil disambung dengan ro. Kemudian diberi alif, kemudian ada mim sendiri. Apa artinya? Kata ulama, la tuntahaku hurmatuhu atau muqaddasun. Ya, jangan kamu langgar kehormatannya. Jadi haram itu terhormat, mulia, tinggi, agung, suci, gitu ya. Jadi kehormatan atau terhormat, begitu. Kemudian nanti kita mengenal istilah asy-syahru al-haramu. Nanti ada di surat Al-Quran itu ya, di antara surat An-Nisa. Itu artinya bulan yang agung, atau bulan yang di dalamnya mengandung keharaman, larangan nanti. Nanti seperti apa larangannya? Ya termasuk dijelaskan tadi dalam surat At-Taubah ayat 36. Kalau lanjutan ayatnya itu, dzalika ad-dinu al-qayyimu. Ini tanda, kata Allah, agama Islam ini benar-benar agama yang benar, yang lurus hanya dari sisiku. Sampai penentuan bulan-bulannya, kesucian bulan-bulannya, aku sendiri yang punya hak prerogatifnya. Tidak ada campur tangan makhlukku, gitu ya. Apa yang kita jaga kehormatannya dan larangan-larangan di dalamnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka kamu jangan berbuat zolim sekecil apapun di bulan-bulan mulia ini, kata Allah. Jangan berbuat salah, jaga dirimu, tapi pasti terpleset juga dengan kesalahan, ya, walaupun kecil. Cepat-cepat kita istighfar dan taubat, khususnya di bulan-bulan mulia ini. Kemudian haram juga diartikan muharramun, artinya mamnuun, seseorang ya atau sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Nanti kalau yang bahasa Arab, kalau kita tahu dilarang merokok, no smoking, itu tulisannya mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok misalnya gitu. Mamnu' itu sama dengan artinya haram, mahrumut tadkhin, dilarang merokok gitu. Ya. Haramun juga artinya ya, artinya syai'un, sesuatu ya, maksubun bitoriqati ghairi syariatin. Jadi sesuatu, makanan, minuman, barang-barang apa saja yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Nah, itu namanya haram. Ya, jadi cara mempelajarinya hanya ini, belum bicara substansinya, materinya, bukan, cara mendapatkannya. Haram juga sesuatu yang substansinya
dilarang untuk dipakai, dilarang untuk dikonsumsi, digunakan. Seperti laki-laki haram memakai emas apapun karatnya, mau cuma kadarnya 18 karat, emas tetap emas. Mau emas putih, emas tetap emas. Yang boleh itu emas paijo aja itu. Ya, emas orang Jawa. Ya, laki-laki juga haram memakai bahan sutra. Nah, kalau makanan ya semua laki-laki dan perempuan haram. Khamar yang memabukkan, ya, zat apa, naza, narkotik dan zat aditif. Kemudian khinzir, ya, B2 dan seterusnya. Haramun juga artinya ithmun atau dzanbun, perbuatan yang mengandung dosa, itu namanya haram juga. Jadi luas haram itu. Selain dia mulia, dia ada juga maknanya cara memperoleh sesuatu dengan cara yang ilegal, tidak konstitusional, atau sesuatu yang tidak boleh dipakai, dikenakan atau dikonsumsi karena ya dia tidak boleh, atau ya perbuatan yang mengandung dosa. Kalau kita pernah dengar al-baitu al-haramu, itu artinya Ka'bah, rumah yang mulia, rumah Allah. Itu yang adanya di Saudi Arabia, khususnya di kota suci Mekah, khususnya lagi di dalam Masjidil Haram. Kalau kita nanti di Al-Quran atau dimanapun ketemu dalam bahasa Arab al-baladu al-haramu, itu artinya kota Mekah, negeri yang mulia, yang agung. Tapi kalau harama ini dua tanah mulia, yaitu tanah mulia Mekah dan tanah mulia Madinah. Gitu ya. Kalau ada lafal Arab itu bil harami, itu maksudnya segala sesuatu, ya, tindakan yang melawan hukum, yang ilegal. Maksudnya la yasihhu atau batalun, batal, tidak sah. Kalau ada al-malu al-haramu, harta yang haram, itu biasanya ulama memberikan ungkapan begini: al-malu al-haramu la yudamu, harta haram itu tidak akan pernah lestari. Maksudnya, ya, harta haram dimakan setan, kata orang-orang gitu. Biar kita tahu istilah haram. Kalau haram itu dikasih kasrohnya, dikasih harokatnya kasroh, kan haram itu fathah, ha gitu. Kalau hiram itu artinya ghitaun sofiyun lin naumi, selimut yang tebal yang kita gunakan untuk menghangatkan badan kita ketika kita tidur, gitu kata ulama. Jadi kalau hiram itu selimut, kalau haram yang tadi makna-maknanya. Kemudian kita pernah dengar istilah muhrim, kita juga pernah dengar istilah mahram, ya. Dan nanti kita tahu juga istilah mahrum. Jadi ada muhrimun, ada mahramun, ada mahrumun. Biar kita paham. Muhrim itu kan ada orang-orang nih, jangan jabat tangan, jangan sentuhan, tidak muhrim. Itu kurang pas menurut ulama. Jadi muhrim itu artinya seseorang yang tengah berniat ihram dan sedang berpakaian ihram, baik untuk haji dan umroh, atau haji saja atau umroh saja, itu namanya muhrim, orang yang berniat dan berpakaian ihram. Kalau yang tadi tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berhubungan yang apalah ya sebelum dihalalkan, itu mahram lebih tepatnya. Mahram itu artinya man yuharramu az-zawaju minhu, yang tidak boleh nikah, itu namanya mahram. Nggak boleh, bukan mahram, itu lebih tepat, bukan muhrim gitu kalimatnya. Muhrim itu orang yang ihram haji, ihram umroh. Kalau mahram ya tadi, jangan sentuhan, ya, tidak mahram, jangan berdua-duaan, tidak mahram, gitu. Paham kita sekarang ya? Ya, tapi populernya ya gitulah Bang Abu, ya kan? Kalau yang tidak boleh nikah itu atau tidak boleh bersentuhan dibilang bukan muhrim. Ya memang bukan, orang saya bukan di Mekah, saya tidak berpakaian ihram, saya sedang tidak niat haji dan umroh. Nah, itu muhrim, kaitannya dengan haji dan umroh. Kalau mahram kaitannya dengan ya hubungan kehalalan dan keharaman.
Ya, hubungan sosial. Kalau mahrumun, ya, ditambah nanti lafal setelah mahrumun itu ada lafal min, itu artinya sesuatu yang dicegah atau sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang kehilangan. Biasanya kalau di lafal-lafal al-hadis tuh mahrumun anil khairi, dia tercegah dari kebaikan. Nah, tidak memperoleh kebaikan sama sekali, itu kalau itu mahrumun. Nah, kita udah tahu sekarang ya istilah-istilah haram. Sekarang kita kenalan pula dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Apa maknanya? Zu itu artinya sahibu atau maliku, sang pemilik, orang yang memiliki. Ini cerita tamlikiyah, kepemilikan. Al-Qa'datu, ya, Qa'dah itu artinya itu banyak. Ada yang artinya qa'ada, ada artinya qa'ada. Jadi artinya bisa habasa menahan, jalasa duduk, khodama melayani. Qa'datun juga diartikan maq'adatun, yaitu anggota badan ya yang digunakan untuk duduk, yaitu bokong, atau alat yang didudukin, bangku, kursi. Itu qa'dah itu. Juga ya diartikan qa'datun itu marrotun, maksudnya dalam hitungan sekali putaran. Nah, arti aslinya qa'datun itu sama dengan marrotun, ya. Kemudian kalau qa'dah itu dikasih harokat kasroh, qi'dah itu artinya thariqatul julus, cara seseorang duduk. Ada yang duduknya selonjoran, ada yang duduknya bersila ke depan, ada yang tawarruk ke belakang. Nah, itu qi'dah namanya, cara seseorang duduk, ya, kalau dikasih kasroh. Atau qi'dah juga al-makanu yashghaluhu, tempat yang didudukin juga artinya, seperti tadi bangku atau kursi, ya. Terus kalau ada istilah ya juga qa'adatun, itu artinya katsirul uqudi, ya. Dia ini diartikan katsirul qu'udi, pemalas, banyak duduk-duduk doang. Jadi ulama mengatakan Dzulqa'dah bulan ke-11 artinya orang-orang jahiliyah dulu, bahkan sebelum Islam, itu mereka berdiam di rumahnya, di kampungnya, tidak mengadakan safar, tidak juga mengadakan peperangan. Karena zaman sebelum Islam pun, zaman jahiliyah, Dzulqa'dah bulan ke-11 ini mereka juga menganggap ini bulan mulia. Mereka tidak mau perang, karena juga menjelang bulan haji. Dulu mereka sudah haji sebelum Islam, ya, sudah datang ke Baitullah Al-Haram itu, ke Ka'bah itu. Jadi sebulan sebelumnya mereka ya persiapan-persiapan mau haji. Bahkan karena dia duduk-duduk di rumahnya, Dzulqa'dah artinya santai-santai, nggak safar, nggak perang. Itu senjatanya mulai diasah-asah dulu kan pedangnya. Jadi pedang itu diasah, panahnya dibuat, tali panahnya, busur-busurnya itu dibuat elastis lagi, dicek lagi tingkat elastisitasnya dan seterusnya. Itu artinya Dzulqa'dah, enggak kemana-mana, ya, di rumah baik, mager, malas gerak, gitulah, ya, Dzulqa'dah. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap Dzulqa'dah ini? Amal utama apa kalau datang bulan mulia kayak gini, khususnya Dzulqa'dah bulan ke-11? Berdasarkan perspektif as-sunnah yang pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan para sahabat dan kemudian dibahas oleh ulama Islam. Ya, apa saja ini? Gimana kita ini dengan bulan Dzulqa'dah ini? Kita udah kenal tadi bulan mulianya. Kita juga sudah tahu ya makna Dzulqa'dah dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang bahkan sebelum Islam di zaman jahiliyah itu. Yang pertama harus kita pahamin. Momen-momen mulia kayak gini, ulama membahas jangan pernah kehilangan momentum untuk muhasabah. Walaupun muhasabah itu adalah kewajiban sepanjang hayat masih dikandung badan, begitu. Tapi lebih lagi kita introspeksi, evaluasi jiwa kita ini ke dalam,
Kalau ada hari mulia kayak hari Jumat, bulan mulia kayak Dzulqa'dah 11 ini, tempat mulia nanti kalau kita berkesempatan haji dan umroh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka dalam keadaan sehat, kuat, ya, aman, lancar semuanya, kegiatannya mudah, ya, tidak ada hambatan-hambatan. Kemudian mereka istiqomah dalam segala potensi dan peluang kebaikan. Kembalinya nanti ke rumahnya masing-masing, ke Indonesia ini, ke kampungnya, dalam keadaan membawa haji dan umroh yang mabrur dan makbul, yang dibalas Allah nanti dengan surga firdausnya. Amin. Kita yang sudah pernah haji, mudah-mudahan terus dijaga kemabruran dan makbul haji dan umrohnya. Yang belum berkesempatan, mudah-mudahan Allah berikan kita berkemampuan untuk haji dan umroh makbul mabrur. Amin, ya. Nah, itu ya, kita muhasabah. Nanti satu paket muhasabah, introspeksi evaluasi itu adalah banyak-banyak istighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah. Kemudian satu paketnya lagi muhasabah, taubat nasuha, ya, kembali ke jalan Allah yang lurus dan benar. Satu paketnya lagi, ya, as-sur'atu, ya, bi'amalin salihin, bergegas menuju amal-amal yang tersedia di dalam Islam. Gitu. Apa yang ya kita selama ini masih malas, ya tinggalkan itu kemalasan, kerjakan itu kebaikan. Nah, ya. Terus kalau selama ini masih berbuat buruk, ya itu tinggalkan dan rubah dengan kebaikan. Itu sebenarnya kewajiban kita sepanjang hayat, tapi lebih ditekankan ulama di waktu-waktu mulia seperti bulan Dzulqa'dah ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, apa amaliyah utamanya berdasarkan perspektif as-sunnah ini, yaitu paling tidak ini 29 atau 30 hari Dzulqa'dah ini puasa sunnah lah sehari, puasa sunnah di bulan mulia. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lainnya dari seorang laki-laki, ya, dari suku Bahilah. Dia ini ahli puasa, kerjanya puasa tiap hari puasa dia. Akhirnya dia kurus kering, tirus wajahnya, ya bibirnya itu pucat, ya matanya kayak cekung gitu. Nabi sampai pangling. Beberapa tahun kemudian ketemu lagi, kamu siapa? Saya kan laki-laki dari suku Bahilah itu. Nabi, loh kok begini keadaanmu, kenapa? Kata Nabi, ya. Wah, saya itu puasa. Puasa apa kamu? Tiap hari saya puasa. Oh, jangan gitu, kata Nabi. Wah, Nabi menawarkan macam-macam puasa sampai dia merasa kuat juga, ya. Akhirnya Nabi bilang, kalau kamu kuat, tidak boleh tiap hari puasa. Puasalah seperti puasa saudaraku Nabiullah Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari tidak puasa, dan terus gitu kan. Sampai puncaknya, kalau kamu juga mau dapat kemuliaan, Nabi mengatakan gini, faminal hurumi, ya, maka puasalah kamu terutama kalau mau sebulan penuh tiap hari, itu di bulan-bulan mulia. Berdasarkan hadis ini, bahkan tidak sedikit itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama kita, bulan-bulan kayak gini puasa tiap hari. Namanya puasa bulan mulia, khususnya ini sekarang bulan Dzulqa'dah. Wa aftir, nanti kalau udah berlalu bulan mulianya, kamu ya puasanya biasa lagi. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Tapi kalau bulan mulia ini banyak-banyak kamu puasa. Atau di riwayat yang lain, Nabi mengatakan sum al-harama, banyak-banyak kamu puasa di bulan-bulan mulia kayak gini, ya. Wa aftir, nanti kalau udah berlalu bulan mulianya, silahkan puasa sunnahnya yang biasa lagi. Gitu. Paling tidak kata ulama, paling tidak nih, seharilah kita puasa setiap kali ketemu bulan mulia, ya, terutama Dzulqa'dah ini. Terserah harinya, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terserah. Gunakanlah paling tidak. Kalau kita puasanya hari Senin, ya niatnya jadi dua, puasa sunnah Senin dan puasa sunnah bulan mulia Dzulqa'dah. Kalau nanti Dzulhijjah, kita karuan populer di hadis Sahih Muslim, namanya puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
ya, yang dapat pahala kata Nabi, dosanya, ganjarannya, ya bukan pahala, ganjarannya, dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya diampunkan oleh Allah. Itu sehari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum hari raya Idul Adha. Tapi sebenarnya kita supaya tahu, Dzulhijjah itu Nabi bukan puasa sunnahnya tanggal 9 saja, tapi 9 hari berturut-turut. Itu yang lebih sahih. Kita supaya tahu. Coba nanti sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, masuk aja tanggal 1 Dzulhijjah, coba kita puasa 9 hari berturut-turut. Itu yang sesuai dengan as-sunnah. Walaupun Nabi tidak mau memberatkan kita umatnya, Nabi memotivasi, kalaupun kalian tidak bisa puasa 9 hari berturut-turut bulan Dzulhijjah, puasalah tanggal 9-nya saja, jangan kelewatan. Tapi kalau bisa kita sekarang, apalagi udah kepala 4 dan terus ke atas, puasanya 9 hari berturut-turut dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan nanti begitu. Nanti Muharram ada puasa sunnahnya tanggal 10 ya. Yang dikenal dengan Asyura. Tapi sebenarnya Nabi bercita-cita lagi untuk berbeda dengan orang Yahudi. Nabi bilang, kalau saya tahun depan diberi umur, saya puasanya bukan tanggal 10 Muharram saja, tapi tanggal 9-nya juga. Jadi nanti kalau bulan Muharram, bulan pertama Islam, tahun baru Islam, kita puasanya 2 hari, 9 dan 10. Gitu. Ini menjadi perbincangan khusus oleh Nabi. Kalau kalian ketemu tempat mulia, waktu mulia, keadaan mulia, hari mulia, pekan mulia, bulan mulia, jangan kelewatan yang namanya puasa sunnah, kata Nabi. Faktanya Nabi cinta hari Senin karena banyak momentum kejadian pada diri Nabi itu hari Senin. Lahir hari Senin, wafat hari Senin, meninggalkan kota Mekah tahun ke-13 kenabian hari Senin, masuk kota Madinah tahun pertama hijrah hari Senin, peristiwa Isra dan Mi'raj hari Senin. Sehingga Nabi pun mengenangnya dengan sering-sering puasa sunnah di hari Senin gitu. Kalau ada, bahkan ulama berdasarkan hadis Nabi itu, ulama bilang, kamu kalau bisa hari kelahiranmu kamu jadikan setiap pekan sekali kamu puasa sunnah. Misalnya kayak saya nih, Bang Abu, saya ini lahirnya kalau saya lihat-lihat sekarang kan mudah nyarinya, ya. Tanggal 23 Juni tahun 77 itu hari apa? Ternyata hari Kamis. Saya usahakan, ya kebetulan juga ada puasa Senin Kamis. Saya usahakan setiap hari Kamis saya puasa sunnah. Nah, Pak Haji cari sendiri nanti di Google itu atau chat GPT. Tanya, kalau tanggal sekian bulan sekian tahun sekian itu hari apa? Kalau bisa itu digunakan paling tidak sebulan sekali lah. Gunakan hari itu untuk berpuasa. Hadisnya sahih, Nabi begitu. Nabi hari kelahirannya digunakannya untuk puasa terus menerus. Agak sering lah maksudnya. Nah begitu ya. Itu amaliyah yang sangat ditekankan Nabi yang kedua. Yang ketiga itu namanya puasa ya. Umroh. Nabi Muhammad SAW sebelum haji wada, hajinya pertama dan untuk yang terakhir kalinya namanya haji wada, perpisahan. Karena setelah pelaksanaan haji itu nggak berapa lama, setahun kemudian Nabi pun wafat, meninggal, ya mangkat. Nabi itu udah umroh 3 kali dan semua umroh Nabi itu di bulan Dzulqa'dah. Karena apa? Karena di hadis Sahih Muslim dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ada anggapan orang jahiliyah kalau umroh di bulan Dzulqa'dah itu afjarul fujur, kurang ajar sama berhala-berhala hantu-hantu itu, sama Tuhan-Tuhannya itu. Jadi kalau umroh bulan Dzulqa'dah menurut orang jahiliyah itu kurang ajar sama Tuhan. Maka dibatalkanlah anggapan itu oleh perbuatan Nabi. Nabi sudah pernah umroh 3 kali sebelum haji. Dan semuanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi, ya ibu kita orang beriman, itu semuanya dilakukan Nabi bulan Dzulqa'dah. Cuma sekarang kita nggak bisa umroh bulan Dzulqa'dah. Udah ditutup oleh kerajaan Saudi untuk persiapan haji. Yang boleh umroh hanya yang berangkat haji. Kita nggak ada umroh reguler bulan Dzulqa'dah. Sebulan menjelang bulan-bulan haji ini nggak ada ceritanya kita bisa umroh. Siapa travel yang bisa ngasih umroh? Kalau dia umroh otomatis dia akan berangkat haji sekalian itu, gitu ya. Karena ini udah persiapan untuk memasuki haji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kata ulama tafaqquh fid din. Karena berdiam di rumah di tempatnya, kalau mereka itu dulu zaman-zaman sahabat, mereka tidak safar kemana-mana, persiapan juga mungkin mau hajinya, maka banyak-banyak ngaji di rumahnya, di kompleknya, di masjidnya. Ya kalau di sini kan udah ngajinya sudah diatur sedemikian rupa ya.
Nah, itu termasuk amalia-amalia yang sangat dimotivasi kalau kita ya berada di bulan-bulan mulia seperti ini. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, sekarang kita tadi nyinggung-nyinggung masalah haji. Yang belum haji mudah-mudahan berkesempatan setiap tahunnya juga untuk berkurban, ya, berkurban. Pokoknya nabunglah selama setahun. Ya, kalau kambing itu ya 1 dinar seperti zaman Nabi, ya 1 dinar itu 4 gram emas murni. 1 gram emas sekarang berapa? Anggaplah 2 juta gitu ya, 2 juta atau berapa ya, 1,5 juta gitu ya. Nah gitu. Jadi ya kambing itu ya sekitar harga 4 jutaan ya dari zaman Nabi sampai sekarang lah. Kalau kita nabung itu setahun, insya Allah setiap tahun kita bisa berkurban. Nah yang diberi kesempatan berhaji ya hajilah, yang berkurbanlah ya di rumahnya. Tapi yang mau kita bahas, kalau kita sudah pernah haji atau kita sedang berproses sudah nabung buka rekening haji, atau belum kesempatan untuk menabung untuk haji, bahkan umroh pun belum, apa amalia alternatif yang pahalanya setara haji dan umroh, setara senilai seperti haji dan umroh? Ya, nih kita lihat yang pertama nih, yang pertama ini mudah-mudahan kita bisa amalkan sebelum kita berangkat haji. Yang udah haji juga kerjakan biar double-double dapat pahala haji. Udah melaksanakan haji dapat pahala seperti haji. Yang pertama adalah zikrullahi ba'da sholati subhi hatta syurukin. Jadi habis sholat subuh kayak gini namanya zikrullah, kajian sampai syuruk. Itu syuruk itu nama waktunya atau tulu, isyraq nama sholat sunnahnya, yaitu waktu sholat sunnah duha terawal. Itu jaraknya kata ulama. Kalau sekarang ulama kontemporer seperti Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majmu'ur Rasail, dia bilang 90 menit sejak masuknya adzan subuh. Jadi 1,5 jam. Tapi ketika masuk syuruk, waktu sholat sunnah isyraqnya itu ke depan masih ada 30 menit. Nggak langsung harus buru-buru gitu. Bahkan ketika titik notifikasi tadi syuruk itu nggak boleh langsung, itu justru waktu larangan. Kasih jeda minimal 5 menit kata ulama. Ketika titik itu masuk waktu syuruk atau tulu, sholat sunnahnya namanya isyraq ya, atau sholat sunnah duha yang paling awal, kasih dulu lewat 5 menit baru kita. Kalau enggak itu waktu larangan justru. Dan kedepannya sejak tadi notifikasi itu bunyi, ada waktu untuk sholat sunnah isyraq itu 30 menit ke depan. Enggak persis mepet-mepet dengan notifikasi itu juga. Nah, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, nunggu sampai syuruk atau tulu, lewatin nanti bunyi notifikasi 5 menitan, dia sholat sunnah 2 rakaat di riwayat ya At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim, sholat sunnah kemudian 2 rakaat namanya sholat sunnahnya isyraq, waktunya syuruk. Ya, isyraq itu istilah Ibnu Abbas itu. Abdullah bin Abbas mengistilahkan. Waktu sholat duha yang terawal, maka dia akan dapat pahala seperti haji dan umroh. Tamatan kata Nabi. Sampai 3 kali. Sempurna. Sempurna rukun-rukunnya. Sempurna syarat-syarat sahnya. Sempurna wajib-wajibnya. Ah, gitu. Jadi nanti Bang Abu pulang dari sini ngomong sama kakak tuh. Mah, aku pulang dari haji dan umroh pakai travel at-taubah. Wah, gitu. Ya. Jadi ini amal yang kita belum dan sedang berproses untuk haji dan umroh. Yang kedua, membantu memenuhi hajat sesama saudara muslim. Di riwayat Al-Kharaiti, nih perhatikan, saya baca terjemahnya aja lah bahasa Indonesianya. Siapa saja yang dia baik dihubungin ataupun tidak keluar dari rumahnya untuk datang ke tempat saudaranya kaum muslimin, ini bukan kerabat, mungkin tetangganya, mungkin saya minta tolong sama Pak Abu, ya kan? Pak Abu bilang, ya udah, nggak harus Pak Abunya yang datang ke tempat saya Bukit Dago sana, saya, Bang Abu, kita janjian ya. Oh ya udah Ustaz, datang ya ke warung saya ya, nanti saya tunggu. Nah, kalau sudah ada niat gitu ya, setiap kita terhadap saudara kaum muslimin, maka dalam perjalanannya Allah utus 75.000 malaikat. Kalau Bang Abu nungguin saya situ ya ditungguin 75.000 malaikat yang mendoakan rahmat, kebarokahan, ampunan sampailah tuntas
hajat saya, Bang Abu udah bantu saya, maka kalau udah selesai Bang Abu bantu, apapun bentuknya, maka dapat pahala haji dan umroh. Itu kata Nabi. Ya, dapat pahala. Makanya bantu saudara kaum muslimin, tetangga atau siapa saja, bukan hanya kerabat, apalagi kerabat kita, saudara kita sendiri. Ya, wah itu lebih lagi. Itu jangan merasa kita itu berat. Belum aja diselesaikan dibantu, udah diutus 75.000 malaikat. Selesai aja kita bantu, udah dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, mabrur dan makbul. Yang ketiga, amaliyahnya kalau kita lagi berproses ini, nunggu-nunggu mau haji mau umroh, ya, itu ya saya bacakan artinya aja juga. Riwayat Al-Baihaqi, bahwa kata Nabi, setiap kalian di setiap pekannya berpotensi mendapatkan pahala haji dan umroh. Pahala hajinya, kalian sholat, kalau laki-laki sholat subuh berjamaah hari Jumat nih, seminggu sekali, sepekan sekali. Hari Jumat kalau bisa sholat subuh berjamaah di rumah-rumah Allah, di masjid musola surau langgar menasah, sholat di sana, maka dapat pahala haji. Pahala umrohnya kalian sholat ya berjamaah asar hari Jumat juga. Jadi subuhnya hari Jumat, asarnya juga hari Jumat. Asarnya hari Jumat kalian sholat berjamaah di rumah-rumah Allah, berjamaah kalian di ya masjid, maka dapat pahala umroh. Begitu. Ya, subuhnya haji, asarnya umroh. Kemudian ya amalan yang lain yang pahalanya setara haji dan umroh, yaitu datang mau sholat subuh, sholat zuhur nanti dan seterusnya, tapi usahakan bersuci dari rumahnya, udah uduk. Kalau di perjalanan batal ya uduk lagi di tempat uduknya masjid sini, nggak apa-apa. Ini Nabi bilang di riwayat Abu Daud, siapa saja yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan suci, udah berudu, udah rapi semuanya, untuk menunaikan sholat wajib kayak tadi mau subuh, maka pahalanya kayak pahala haji. Kayak pahala haji gitu. Kemudian kalau dia mau sholat sunnah dari rumahnya, mau sholat dua dari rumahnya, dia udah bersih, udah rapi, sholat sunnahnya di masjid, walaupun yang utama sholat sunnah itu di rumah, tapi tidak salah, kita laki-laki nih maksudnya, tidak salah sholat sunnah di masjid. Udah rapi di rumah, udah apa, sholat sunnah misalnya duha dan yang lain, dapat pahala umroh. Begitu kata Nabi, ya, dapat pahala umroh. Dan yang terakhir nih, jangan pernah meninggalkan zikir selesai sholat fardu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34, nanti ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu pahalanya menyamain semua amalia hartanya orang-orang kaya kata Nabi. Jadi pernah sekumpulan orang miskin ngadu sama Nabi, Nabi itu orang-orang kaya itu enak ya Nabi. Enak gimana? Ya kalau mereka puasa kami bisa puasa, kalau mereka sholat kami bisa sholat, tapi ketika mereka jihad dengan hartanya, ketika mereka haji dan umroh, ketika mereka bisa zakat yang wajib, bisa sedekah-sedekah harta yang sunnah, kami nggak bisa. Oh kalian mau nggak membalap amal mereka kata Nabi? Bisa kalian balap? Gimana caranya Nabi? Jangan pernah kalian selesai sholat wajib 5 waktu meninggalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Kalian tutup nanti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, laul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sekali, maka semua amal hartanya orang kaya raya itu akan kalian balap. Tapi kalau orang kaya rayanya ngerjakan kayak gitu juga, ya kalian kalah juga jadinya kata Nabi gitu. Iya, kalau orang kayanya juga paham, dia ngamalin kayak gitu, ya kalah juga lah kalian. Menang juga mereka dengan hartanya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Cukup ya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, atau kita langsung ramah tamah. Saya udah galvok itu, udah kotak-kotaknya tersusun, udah kayak hebel tuh saya lihat, apa kayak bata itu ya. Silakan.